Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tetap semangat ya, walaupun mungkin ini ada beberapa yang dari IF7 ya yang ikut hadir ke sini. Jadi masalah, ini walaupun inilah kelas malam gitu. Dan jam segini tuh belum belum termasuk kelas malam ya, masih kelas petang. Karena biasanya saya dapat kelas yang jam 8 malam sampai jam 10. Tuh, ini mungkin yang beberapa kalian ada juga yang belajar jam 10 ya. Oke. Oke, kita masuk ke pertemuannya. Saya scan dulu. Oke. Nah, di sini materi yang akan kita bahas minggu ini itu mengenai organisasi file index sekuensial, file index majemuk, dan file shashing. Nah, ini harusnya yang minggu ini kita bahas adalah ini. Karena kan kemarin libur ya, jadi cuti bersama ternyata. Jadi awalnya di sekitar saya itu hari Jumatnya masuk. Ternyata hari Jumatnya dianggap cuti bersama. Kalau tuh ini nyalain dulu videonya. Video. Ribut ini ada keributan rumah tangga ternyata di sini. Oke, nah buat saya. Nah, akhirnya dan sebenarnya kan ini hanya pengenalan buat kalian ya untuk lebih paham tentang bagaimana sih sebenarnya organisasi file yang ada di komputer kalian. Ini modulnya sudah saya berikan. Ini tinggal kalian baca saja untuk yang keempat. Nah, saya akan masuk ke yang pertemuan kelima atau pemodelan data. Ini pun slide-nya ada 2 slide nih. Ini sudah bisa kalian download di LMS. Seperti itu ya. Kalau mau baca-baca dulu, silahkan. Sebenarnya tadi harusnya kalau kalian buka LMS, udah bisa dibuka. Seperti itu. Nah, ini adalah pembahasan yang inti dari basis data 1. Nah, atau kita bisa katakan, kita merancang sebuah database. Jadi saat kita membuat database, kita harus merancang dulu nih, database-nya seperti apa yang mau kita buat. Nah, makanya kita melakukan pemodelan data. Nah, sini, kita masuk dulu ke materinya. Nah, masuk ke pemodelan data. Apa sih itu pemodelan data itu? Nah, pemodelan data adalah model data sendiri dapat didefinisikan sebagai kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data. Nah, jadi model data juga itu dapat dikatakan bahwa dia itu perangkat konseptual. Jadi konsep dari sebuah data atau untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna dari data, dan batasan data. Oleh karena yang ingin ditunjukkan adalah makna dari data dan keterhubungannya dengan data lain. Jadi kita pengen nanya tahu nih, keterhubungan data A, apakah ada hubungannya dengan data B? Nah, apakah misalnya gini ya, contohnya yang ini, apakah saat kita buat sebuah sistem perpustakaan, misalnya, apakah ada keterhubungan antara data mahasiswa dengan data buku? Ada nggak nih keterhubungannya? Oh, ada Pak keterhubungannya. Apa? Peminjaman. Karena mahasiswa pasti meminjam buku kalau di perpustakaan. Atau minimal mahasiswa membaca buku. Ada keterhubungan antar datanya. Itu. Nah, maka model data ini lebih tepat juga disebut dengan model data logik. Kita berpikir logis ya di sini. Atau kita juga bisa singkat dengan kata model data saja. Itu. Nah, ada beberapa cara untuk memodelkan data. Nah, untuk dalam merepresentasikan model data dalam perancangan basis data itu ada 2. Ada yang berdasarkan objek, ada yang berdasarkan record atau nilainya. Nah, model data yang berdasarkan objek ada 2 juga nih. Ada yang disebut dengan entitas, model keterhubungan entitas atau ERD. Ini akan kita bahas satu semester ini. Dan ada juga dengan namanya model data semantik. Kita bahas dulu nih. Model data berdasarkan objek. Model data berdasarkan objek ini merupakan himpunan data dan relasi yang menjelaskan hubungan logik antara data dalam basis data berdasarkan objek datanya. Nah, ini berdasarkan objek nih. Nah, artinya apa nih objek ini? Objek yang ada di dunia nyata. Dia harus jelas ya, dia tampak objeknya. Nah, seperti saya bilang tadi nih, kalau saya bilang sebuah sistem perpustakaan, kira-kira objek apa saja yang akan ada di perpustakaan? Objek di dunia nyatanya ya. Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira kalau perpustakaan apa saja sih objeknya? Buku. Buku, Pak. Ada lagi nggak? Ada lagi selain buku? Meja, kursi. Nah, udah kebiasaan nih kalian nih. Objeknya itu langsungnya meja kursi disebutin. Nih, objek di sini artinya adalah objek di dalam database-nya. Pak, meja kursi juga kan objek. Nah,
Lihat di sini. Kebutuhannya juga. Butuh nggak tuh objek buku dan objek meja dan objek kursi itu disimpan ke dalam database. Untuk sistem perpustakaan ya. Beda lagi kalau misalnya sistem inventaris. Mungkin objek meja dan objek kursi itu dimasukkan ke dalam database. Tapi kalau ini perpustakaan, apa sih objek-objeknya kan harus bisa bayangkan nih. Saat kita membuat sebuah sistem untuk perpustakaan, objek apa aja sih? Saat kalian buat sistem untuk misalnya, ini sistem ya, bukan sebuah web ya. Sistem reservasi, apa aja objeknya? Contohnya nih ya, kalau perpustakaan, ada buku. Buku itu jadi tuh. Terus ada orang, manusianya. Nah, manusia ini apa saja nih? Apakah hanya cukup entitasnya orang, objeknya orang? Enggak ya, ada yang membedakan nih. Ada yang disebut objek mahasiswa, ada petugasnya misalnya di situ, ada mungkin pengarang. Kalau misalnya kita pengen tahu nih pengarangnya siapa nih, atau mungkin pengarang di sini bisa menjadi objek, bisa juga menjadi sebuah atribut. Nah, itu tergantung dari kebutuhannya. Itu ya. Nah, nanti kita lihat di sini nih. Oke, kita masuk aja langsung ke materi. Dia harus lihat dulu ya, objeknya apa aja sih di sebuah sistem tersebut. Meja dan kursi itu juga objek. Iya, itu benar objek. Tapi lihat nih konsep dari kebutuhannya. Kita mau bikin sistem apa sih? Sistem perpustakaan. Ya objek-objeknya yang akan kita simpan adalah objek-objek tentang perpustakaan, bukan inventaris. Kalau meja dan kursi mungkin bisa masuk. Kalau kita membuat sebuah database untuk inventaris barang, itu bisa masuk. Harus berpikir logis ya. Kalau misalnya saya bilang reservasi tiket, apa aja nih kira-kira objeknya? Objek di dunia nyatanya apa aja nih kira-kira? Saya pengen bikin sistem untuk mereservasi tiket, misalnya. Jadwal, Pak. Jadwal, terus apa lagi? Harga. Nah, nih, kalian harus bisa membedakan mana yang namanya atribut, mana yang namanya objek. Objek itu harus terlihat ya, bisa kelihatan sama kita gitu. Nah, lihat ya, reservasi tiket. Itu aja udah ada tiket ya. Itu udah pasti tiket itu jadi objek. Karena kita pasti lihat ya, ada lembar tiket. Itu ada objeknya kan, lembar tiket. Lalu ada orang. Nah, orang yang memesannya, kira-kira apa disebutnya? Oh, penumpang misalnya. Ada operator yang melakukan operatornya. Itu kan yang mudahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya di tiket nih, oh ada manifest juga gitu, yang menunjukkan bahwa siapa aja sih orang-orang yang ikut ke dalam kendaraan tersebut. Dalam manifest. Ini kan harus bisa bayangkan objeknya, bukan atribut. Kalau harga itu bukan objek, itu atribut. Apakah ada objek yang harga? Objek dunia nyata ya, yang terlihat sama mata kita gitu, ada nggak? Nah, kayak tadi pun jadwal pun ya sebenarnya itu atribut. Setelah keberangkatan kan ya, nah, itu atribut. Objeknya apa sih? Objek itu harus yang bisa dilihat oleh mata bisa diraba. Ini yang sering kali dalam pemodelan data IR ini, mahasiswa itu kesulitan untuk melihat, membedakan ini objek atau atribut. Ya objek itu ya kamu bisa lihat gitu bentuknya. Makanya kalian tadi perpustakaan, kursi meja apa? Perpustakaan loh ini. Sistem perpustakaan. Kita membuat sistem perpustakaan, bukan sistem inventaris. Kak, kira-kira apa ya sih objeknya? Ini objek di dunia nyatanya apa? Itu jadi kalau kita membuat sebuah IRD, dia merupakan model data yang berdasarkan objek. Jadi kita harus lihat nih, objeknya apa saja yang terlibat dalam sistem tersebut. Itu ya. Nah, kita bahas dulu nih model keterhubungan entitas. Model keterhubungan entitas yaitu menjelaskan hubungan antar data berdasarkan suatu persepsi bahwa objek di dunia nyata. Disebutin ya, objek di dunia nyata. Berarti kelihatan nih objeknya. Memiliki hubungan atau relasi dengan objek di dunia nyata lainnya. Ini saya garis bawah ini, dunia nyata. Ya sudah ada objeknya. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Peter Chen pada tahun 1976. Model keterhubungan entitas berisi ketentuan atau aturan khusus yang harus dipenuhi oleh isi database. Jadi ini akan kita masukkan ke dalam database-nya gitu. Makanya kalau misalnya kalian objeknya apa sih itu? Objeknya itu kayak tadi ya, ada harga, ada ini jadwal. Itu intinya bingung bikin database-nya kayak gimana gitu. Apa atribut-atributnya untuk jadwal dan untuk harga apalagi tuh. Harga itu atribut.
aturan terpenting adalah mapping kardinalitas. Atau nanti ini akan ada nih. Yang 1 dan N di sini ini merupakan kardinalitas. Nanti akan dibahas. Nah, yang menentukan jumlah entitas yang dapat dikaitkan dengan entitas lainnya melalui relationship set. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada dosen mengajar mahasiswa. Nah, artinya di sini kalau kita baca ya, satu dosen mengajar banyak mahasiswa. Jadi cara bacanya gini ya. Nah, saya buka ininya, note-nya. Nah, cara bacanya gini ya. Satu dosen akan mengajar berapa mahasiswa? Banyak ya. Akan mengajar banyak mahasiswa. Nah, satu mahasiswa akan diajar berapa dosen? Satu. Satu ya. Karena mata kuliah ini pun nggak akan mungkin ada 2 dosen yang ngajar. Karena satu kan. Nah, lihat ini. Derajat tertingginya untuk dosen berapa nih? 1 dan 1. Maka 1. Tuliskanlah 1. Nah, di sini. Untuk derajat kardinalitas mahasiswa ada 1, ada N. Mana yang paling tinggi? N. N. Tuliskan N di sini. Nah, sehingga derajat yang dituliskan adalah derajat tertingginya. Nah, ini nanti terus gimana Pak masih dari 1 sama N ini? Nanti akan dibahas di IRD nih. Hari ini pun akan dibahas. Tenang saja. Nah, di sini untuk relasi di sini ya, relasinya ini biasanya menggunakan kata kerja. Kata kerja. Mengajar. Atau misalnya mahasiswa dengan mata kuliah. Mengambil mata kuliah. Mengambil, mengajar, pokoknya intinya relasi di sini biasanya menggunakan kata kerja. Nah, yang kedua, model data semantik. Nah, pada dasarnya model data semantik memiliki arti yang hampir sama dengan model data keterhubungan atau relasitas. Perbedaannya yang tampak pada relasi objek dasar yang tidak dinyatakan dengan simbol. Ini pakai simbol ya, simbol belah ketupat. Sedangkan semantik itu tidak menggunakan simbol. Dia menggunakan kata-kata. Atau semantik. Nah, kalau kata-kata ini dia tidak mengharuskan harus kata kerja. Bisa apapun. Seperti itu ya. Contohnya pada model data semantik, tanda panah di sini menunjukkan adanya relasi antar entitas. Jadi bacanya adalah satu arah panahnya. Kalau di sini kita bacanya bolak-balik ya. Satu dosen mengajar banyak mahasiswa, satu mahasiswa diajar oleh satu dosen. Bolak-balik bacanya, maka tidak ada panah. Sedangkan semantik kita bacanya satu arah nih. Kalau kita baca diagram ini ya, di sini, nah, maaf ya, di sini tanda panah menunjukkan adanya relasi antar entitas, sedangkan garis lurus di sini menunjukkan atribut. Nah, kalau di ERD ada nggak Pak untuk menunjukkan atribut? Ada, nanti akan dibahas lagi di ERD. Nah, di sini kalau kita baca, Asep adalah konsumen, di mana konsumen di sini akan mempunyai tabungan, sehingga otomatis Asep mempunyai tabungan. Kita bisa tarik kesimpulan ya. Konsumen itu adalah nasabah dari bank, dan bank juga melayani tabungan. Seperti itu ya. Jadi dibacanya satu arah di sini. Nah, di sini ada atribut. Tabungan memiliki atribut nomor rekening dan saldo. Asep mempunyai atribut NIK, nomor rekening, dan alamat. Dihubungkannya bukan menggunakan simbol seperti ini, belah ketupat. Bukan belah ketupat seperti ini, tapi menggunakan kata-kata atau semantik. Sehingga bisa dituliskan apapun di sini. Ini model data semantik. Nah, yang akan kita bahas satu semester ini, kita akan menggunakan model data entitas atau IRD. Nah, berikutnya adalah model data berdasarkan record atau nilai pada database-nya. Jadi yang pertama objeknya, jadi kita kalau di objek kita bikin tabelnya. Tabel dan atribut-atributnya. Kalau record di sini berdasarkan nilai-nilainya. Gitu ya. Nah, model data berdasarkan record ini mendasarkan pada record untuk menjelaskan kepada pengguna tentang hubungan logik antara data dalam basis data. Model data berdasarkan record ini dibagi jadi 3. Ada 3 model data yang berdasarkan record. Yang pertama adalah model data relasional. Ini yang sudah biasa kalian gunakan. Kalau yang udah biasa gunakan database ya. Ini seperti tabel-tabel yang ada di pada tabel MySQL-nya atau Oracle atau apapun di database-nya. Model data relasional merepresentasikan data dalam bentuk tabel
yang terdapat sejumlah baris yang menunjukkan record dan kolom yang menunjuk atribut. Ini ya. Yang recordnya 10, 11, 01 dia menunjukkan dia adalah NIM. Asep Supena dia nama, laki-laki jenis kelamin, ya satu kelasnya Bandung menunjukkan ke alamat. Seperti itu ya. Jadi recordnya itu menunjuk ke kolomnya untuk sebuah atribut. Model ini banyak digunakan dalam pemodelan dan perancangan basis data. Konsep dan terminologi yang digunakan mirip dengan kondisi di dunia nyata yang dihadapi oleh pengguna, sehingga mudah untuk dipahami. Atau modelnya seperti ini. Nah, ini yang akan kita bahas nih. Yang akan kita bahas adalah model pemodelan objeknya. Kita menggunakan IR, model recordnya kita akan menggunakan relasional. Jadi bertahap nih, kita bikin IR dulu, lalu kita konversikan ke dalam bahasa, ke dalam model data relasional. Yang kedua adalah model data hierarkis atau hierarchical model. Nah, model hierarkis ini biasa yang juga disebut struktur pohon. Ini yang bisa disebut pohon ya. Hubungan bertingkat dalam model ini, elemen-elemen penyusunannya disebut node. Dapat berupa rincian data, agregat data, dan record. Istilah-istilah yang biasa digunakan dalam model hierarkis adalah ada namanya root, ada yang parent, ada yang child, ada yang leaf. Seperti ini ya. Pertama nih, node root, di sini adalah node yang memiliki kedudukan yang paling tinggi. Parent node yang memiliki kedudukan lebih tinggi lagi nih di sini. Node child atau child di sini node yang memiliki kedudukan lebih rendah dari parent. Nah, kalau leaf di sini node yang tidak mempunyai child. Kalau dia nggak punya lagi anak, maka dia adalah leaf atau daun. Kalau pohon gitu ya, ada root yang paling inti nih, parent-parentnya, pohon yang besarnya, ada seed, batang-batangnya, leaf adalah yang paling ujung. Seperti pohon ya, akar, batang yang besar, lalu ranting, lalu daun. Jadi daun adalah yang paling ujung. Ada root, parent, shoot, dan leaf. Contohnya seperti ini. Ada yang namanya root KRS. Intinya kan dia adalah pohon KRS ya. Dia punya root badu di sini. Dan punya anak-anak mata kuliahnya nih. Badu harusnya kelas dulu ya harusnya ya. Ini kelas lalu apa namanya tuh mata kuliah. Jadi badu kelas lalu mata kuliah. Jadi urutannya root, parent, child, dan leaf. Ini merupakan leaf yang paling ujung. Karena mata kuliah nggak akan punya anak lagi ya. Ini strukturnya seperti ini ya. Jadi KRS nih, KRS itu punya anak lagi nggak sih? Ya punya anak nggak sih? Oh ada nih. Dan itu KRS itu pasti diambil oleh setiap mahasiswa. Nanti dia ada mahasiswa nih. Mahasiswa tersebut ada di kelas mana sih? Oh di kelas F1, F2, F3. Di kelas ini pun, oh si mahasiswa ini, mahasiswa Badu ini di kelas F1 dia hanya mengambil SPD dan kalkulus. Karena akan beda-beda ya. Yang namanya Asep mungkin di F1 juga, tapi mungkin yang diambil mata kuliahnya beda. Nah, tapi mata kuliah ini apakah punya lagi anak? Kalau sudah tidak punya anak, berarti sudah beres di sini. Ini adalah struktur hierarkis. Seperti ini. Yang ketiga, model jaringan. Model jaringan ini mirip dengan model hierarkis, yaitu data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link. Perbedaannya terdapat pada susunan record dan linknya, yaitu model jaringan menyusun record-record dalam bentuk graf. Sebuah child dapat mempunyai lebih dari satu parent. Nah, kalau di sini walaupun ini SPD dan SPD juga ya, tapi di SPD di sini merupakan SPD yang punya fulan. Kenapa? Mungkin saja gitu ya. Dia ngambil SPD tapi mungkin dasarnya beda nih dengan yang Badu. Seperti itu. Sehingga diharapkan dia menggunakan yang konsep hierarkis. Nah, kalau di sini konsepnya itu seperti mau dosennya siapapun yang ngajar SPD pasti kayak gini ngajarnya gitu. Pasti materin tentang ini semua gitu. Maka kita bisa menggunakan model jaringan. Badu dan Fulan itu memiliki child, dia ngambil SPD. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk pemodelan data. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan nggak untuk pemodelan data nih, konsep-konsep dari pemodelan data? Halo? Belum ada, Pak. Ada, cukup jelas ya. Oke. Jadi akan saya ulangi lagi bahwa yang akan kita pelajari ini hanya untuk pengetahuan kalian bahwa
model data itu ada dua ya, ada yang berdasarkan objeknya, ada yang berdasarkan record. Dan dalam perancangan datanya pun untuk yang objek ada dua, ada yang disebut ERD, ada yang disebut semantik. Gitu. Dan untuk yang record pun ada tiga, ada yang menggunakan relasional, ada yang menggunakan hierarkis, dan ada juga yang menggunakan konsep jaringan atau network model. Nah di sini yang akan kita bahas itu semester ini di basis data, kita akan menggunakan model data objek yang ERD dan konsep model data berdasarkan recordnya, kita menggunakan model data relasional. Jadi kita bikin dulu ERD-nya, nanti dari ERD kita akan konversikan ke model data relasional. Bagaimana nanti akan dibahas, tenang saja. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Ini untuk memperkenalkan apa sih itu ERD. Model Entity Relationship atau model keterhubungan entitas. Pada model IR, ini kita biasanya nyebutnya model IR ya. IR. Semesta data yang ada di dunia nyata diterjemahkan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut sebagai diagram entity relationship. Nah, komponen-komponen pembentuk diagram IR sesuai dengan namanya. Ada dua komponen utamanya. Ada yang disebut entitas, ada yang disebut relasi. Kan? Entity relationship. Entitas dan relasi. Udah ketahuan ya, dari namanya pun entity relationship. Berarti ada dua komponen utamanya dia di situ. Ada yang entitas, ada yang relasi. Entitas itu objek di dunia nyata, relasi itu yang menghubungkan antar entitasnya. Itu konsep dasar seperti itu ya. Nah, kedua komponen ini dideskripsikan lebih jauh melalui sejumlah atribut. Misalnya nih, entitas mahasiswa. Dia punya atributnya apa aja nih? Atributnya punya NIM, nama, kelas, dan lain-lain. Atribut mata kuliah. Apa saja? Ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, semester di mana dia mata kuliah itu ada, dan lain-lain. Ada relasi. Relasinya apa? Mahasiswa mengambil mata kuliah. Seperti itu. Itu umumnya seperti itu dasarnya. Ini pembahasannya ya. Apa itu entitas dan apa itu himpunan entitas. Karena sebenarnya mahasiswa itu bukan entitas, tapi himpunan entitas. Entitasnya apa? Entitasnya itu adalah record. 10/1, Asep Supena, laki-laki, F1, dan Bandung. Ini adalah entitasnya. Mahasiswa di sini adalah himpunan entitas. Namun, memang untuk mempersingkatnya, kita biasanya menggunakan kata entitas. Sehingga ya tidak jadi masalah. Kita menyebut entitas, kita sudah tahu bahwa mahasiswa itu merupakan himpunan entitas. Itu. Yang memiliki atribut-atributnya apa aja. Dia punya NIM, nama, jenis kelamin, kelas, dan alamat. Itu. Ini entitas. Lalu ada atribut. Nah, setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik atau properties. Jadi atribut di sini dia merupakan atribut-atribut atau properties yang mendeskripsikan karakteristik dari entitasnya. Contohnya gini, kita membuat sistem perpustakaan, mahasiswa dan juga pegawai itu merupakan satu entitas ya, orang, misalnya ya. Contohnya gini ya, kita misalnya nih mobil, Suzuki, Toyota, Honda, dan lain-lain. Entitasnya apa? Ya mobil. Ya, karena kan mau Suzuki, mau Toyota, mau Honda itu merupakan merek. Ya kan? Merek itu bisa menjadi sebuah atribut. Sehingga dia adalah mobil. Gitu ya. Nah di sini atribut apa sih yang merepresentasikan bahwa dia itu mahasiswa? Dia itu pegawai. Misalnya pegawai perpustakaannya. Kira-kira atribut apa aja nih? Anda bisa menjabarkan nggak? Yang mendeskripsikan bahwa dia itu mahasiswa dan dia itu pegawai gitu. Atribut apa yang merepresentasikannya? Ini supaya biar kalian tidak bingung bagaimana membedakan namanya atribut, bagaimana membedakan yang namanya entitas. Ada yang bisa menjabarkan? Kalau kayak rektor gitu, Pak? Rektor, kok rektor? Oh, Ini rektor itu apa maksudnya? atribut, Pak. Semenjak kapan rektor jadi atribut? Oh, Enggak. Ini kok kenapa nyungnya rektor ya? Ya kan? maaf, maaf, Pak. Ini sistem perpustakaan. Sistem perpustakaan itu kan ada mahasiswa yang meminjam buku kan ya.
Nah, ada pegawai yang melayaninya, kan gitu ya. Nah, di sini kan otomatis ada dua entitas nih, ada entitas mahasiswa, ada entitas pegawai. Entitasnya kan objeknya ya. Nah, padahal kan sebenarnya dua-duanya ini kan manusia ya. Kenapa sih namanya bukan entitas manusia gitu, objeknya, objek umumnya ya. Toh di sini pun dicontoh ya, ada yang namanya mobil Suzuki, Toyota, Honda, dan lain-lain. Kita bisa generalkan bahwa itu mobil. Gitu. Nah, tapi kenapa kok ada pegawai dan ada mahasiswa, tapi kok kenapa nggak digeneralkan bahwa itu entitas atau objek manusia? Apa? Berarti ini nih, atribut. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik. Jadi, karakteristik apa sih yang dimiliki mahasiswa, tapi tidak dimiliki oleh pegawai? Apa sih atribut yang tidak dimiliki oleh pegawai, tapi dimiliki oleh mahasiswa? Kelas, Pak. Apa? Kelas, Pak. Kelas. NIM, kelas. Nah, itu kan termasuk ya. Termasuk atribut yang hanya dimiliki oleh mahasiswa. Pegawai itu nggak punya. Pegawai punyanya NIP. Gitu ya. NIP misalnya, atau enggak, kalau selain NIP, divisi dia bertugas. Nah, mahasiswa kan nggak punya divisi. Nah, sehingga ada atribut yang membedakan. Walaupun dia sama-sama manusia gitu ya, orang, tapi dia punya atribut nih, sehingga otomatis dia menjadi dua entitas yang berbeda. Ada entitas mahasiswa, ada entitas pegawai. Seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Objeknya iya Pak, ini objeknya manusia, gitu ya, objek generalnya. Tapi kenapa ini disebut mahasiswa, ini disebut pegawai? Nah, karena ada beberapa atribut yang menjadi karakteristik, gitu ya, yang membedakan antara mahasiswa dan juga pegawainya. Kenapa ini disebut pegawai, kenapa ini disebut mahasiswa? Gitu. Penetapan atribut bagi sebuah entitas umumnya memang berdasarkan pada fakta yang ada. Tadi ya, mahasiswa udah pasti punya NIM, udah pasti punya kelas, udah pasti punya yang lainnya. Ya. Kalau nama ya semua juga pasti punya ya. Dan pegawai dia punya NIP, punya divisi, dan punya lain-lain. Tapi tidak dimiliki. Gitu ya. Nah, tapi dalam pemilihan atributnya mungkin juga ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Biasanya menggunakan konsep normalisasi nanti akan muncul nih. Itu akan kita bahas di semester lagi. Setelah UTS. Oke. Ya, atribut ini merupakan key. Jadi gini ya, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan IR adalah kedudukan atribut. Nah, atribut juga ada kedudukannya ya. Ada yang disebut atribut key atau atribut yang sebagai atribut kunci. Ada yang disebut juga atribut deskriptif. Kalau atribut kunci sudah jelas pasti atribut yang membedakan antar entitasnya ya. Tadi saya bilang entitas itu adalah record atau saya mungkin sebutnya record saja ya biar lebih mudah. Jadi key di sini dia yang akan membedakan tiap record-recordnya. Nah, sedangkan atribut deskriptif di sini merupakan atribut yang apa namanya tuh? Kita baca sini. Apa ya? Atribut ini merupakan key untuk himpunan entitas mahasiswa karena ini merupakan pengidentifikasi entitas yang paling unik untuk semua entitas dalam himpunan entitas tersebut. Kemudian atribut kode jenis pegawai merupakan gini. Jadi perbedaan atribut deskriptif dan atribut key, kalau key tadi ya kunci. Kalau deskriptif yaitu yang mendeskripsikan dari si NIM tersebut. Misalnya gini nih, NIM 101101 ini dia namanya pasti Asep, Asep Supena. Ini nggak akan mungkin yang lain ya. Asep Supena itu pasti NIM-nya 101101. Dan jenis kelaminnya udah pasti laki-laki. Kelasnya di IF1. Dari 101 pun dia udah menunjukkan bahwa dia tuh IF. Jadi dari NIM ini mendeskripsikannya apa sih? Oh, yang punya NIM 101101 ini dia Asep Supena. Jenis kelamin laki-laki, kelasnya di IF1, alamatnya di Bandung. Nah, bisa nggak nama itu jadi key? Nama nggak akan bisa jadi key. Kenapa? Apalagi untuk yang namanya Asep ya. Banyak banget nih. Nah, kalau misalnya Asep Supena itu jadi key, bisa jadi nih, Asep Supena ini jadi key nih. Apa atribut deskriptifnya? Oh, yang namanya Asep Supena ini merepresentasikan NIM-nya 101101. Jenis kelamin laki-laki, kelasnya IF1, alamatnya Bandung. Tiba-tiba di bawah ada lagi namanya Asep Supena. Otomatis dia nggak akan mungkin bisa ya. Di sini kok Asep Supenanya
merepresentasikannya yang berbeda ya. Nah, makanya itu perbedaan atribut key dan atribut deskriptif. Gitu ya. Nah, jadi ada entitas, ada atribut yang merupakan mendefinisikan karakteristik dari entitasnya, ada relasi. Nah, relasi ini yang menghubungkan antar entitas. Ya. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Dari entitas mahasiswa, entitas mata kuliah, ada relasi nih. Mengambil. Seperti itu. Jadi kita punya entitas mahasiswa, misalnya di sini nih. Ini entitas mahasiswa, punya entitas mata kuliah, dia akan berelasi di sini. Relasinya misalnya mengambil. Nah, ini merupakan relasi yang menghubungkan antar entitasnya. Jadi setiap entitas pun harus memiliki relasi. Gunanya apa? Nanti ini untuk menentukan mana yang jadi pemilik key, mana yang jadi forgotten key. Nah, bagaimana menentukannya akan dibahas juga. Oke? Nah, ini relasi itu yang menghubungkannya. Seperti di sini ya. Kita tahu bahwa di sini ada namanya entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah. Di sini satu mahasiswa, kalau kita lihat ini garisnya ya, Asep Sepena dia mengambil struktur data dan juga mengambil basis data. Di sini siapa nih? Naneng Suryati di sini mengambil basis data dan mengambil matematika. Di sini kita tahu nih bahwa bisa terjadi ada relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah, di mana satu mahasiswa itu dapat mengambil banyak mata kuliah. Begitu ya. Ada relasi di sini nih antara mahasiswa dengan mata kuliah. Ini bisa dibaca ya, ada penjelasannya kok di sini. Oh ya, tinggal dibaca saja. Nah, setelah semuanya dapat nih, kita udah bikin entitasnya, udah bikin atribut-atributnya apa saja yang terlibat pada entitas tersebut, ada relasinya. Berikutnya adalah kita tentukan kardinalitasnya. Nah, ini yang menentukan mana yang jadi pemain key, mana yang jadi forgotten key. Mana kunci yang akan bertamu ke entitas yang lain. Nah, kardinalitas di sini menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Nah, ini pada contohnya tadi ya sudah dibahas. Dapat dilihat bahwa entitas pada mahasiswa dapat berrelasi dengan satu atau banyak, atau tidak satupun entitas pada himpunan entitas mata kuliah. Begitu pula sebaliknya. Jadi ya, mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, atau tidak sama sekali, atau juga satu mata kuliah dapat diambil juga oleh banyak mahasiswa. Seperti itu. Nah, bagaimana Pak menentukan derajatnya? Kita lihat di sini nih. Untuk derajat ini ada 4 sebenarnya. Ada yang satu ke N, atau satu ke banyak, atau banyak ke satu, dan banyak ke banyak. Bedanya apa? Lihat sini nih. Kardinalitas relasi yang terjadi antara dua himpunan entitas dapat berupa yang pertama satu ke satu. Jadi sudah dibahas ya. Nah, misalnya di sini kita punya kardinalitas dia itu ini. Satu, ini ke satu. Artinya apa? Kalau misalnya ini satu ke satu ya. Kita misalnya nih, mahasiswa diajar oleh satu dosen. Satu dosen mengajar banyak mahasiswa. Itu satu sama N ya, kardinalitasnya. Nah ini kalau satu ke satu bagaimana nih bacanya? Berarti satu entitas A di sini akan berhubungan hanya dengan satu entitas di entitas B. Nah, kalau seperti ini, siapa yang akan bertamu? Apakah kunci di A bertamu ke B atau kunci B bertamu ke A? Nah, kalau kondisi seperti ini, satu ke satu, kunci itu dia akan berrelasi ke derajat yang paling tinggi. Derajat yang terendah, dia akan berrelasi ke derajat yang tertinggi. Di sini derajatnya sama ya, A dan B-nya ya, satu dan satu. Kalau seperti ini, mau kunci A yang bertamu ke B atau yang B bertamu ke A, itu sama saja. Diperbolehkan, tidak jadi masalah. Ya, ini untuk satu ke satu. Harus clear dulu, mengganggu. Nah, berikutnya untuk yang satu ke banyak. Misalnya di sini, nah, di sini kita punya nih entitas A dan entitas B. Dia derajatnya satu ke banyak. Di sini, satu ke N.
Nah, kalau derajat ke sini menunjukkan bahwa himpunan entitas A di sini dapat berelasi dengan banyak anggota di himpunan entitas B. Seperti itu ya. Nah, otomatis yang bertamu adalah yang derajat terendah di sini ke derajat yang tertinggi, ke B-nya. Kunci di A, dia akan bertamu ke B. Seperti itu ya. Ini yang satu ke banyak. Berikutnya, untuk banyak yang ke banyak ke satu. Ya sama aja ya. Kalau di sini bedanya adalah, kalau yang tadi ininya A-nya 1, ini N. Nah, ini kebalik nih. A-nya N, B-nya 1. Nah, kalau seperti ini gimana nih? Siapa yang akan bertamu? Halo? Masih ada orang di sini? Yang A, Pak. Yang Hah? A, Yang Pak. N, Pak. Kok yang bertamu? Yang M, Yang, yang A, yang A. kok yang A, kok A bertamu sih? Yang tadi ya, derajat yang terendah akan bertamu ke A. Bertamu ke derajat yang tertinggi. Di sini A dan B, mana yang paling rendah derajatnya? Iya, Pak. B. Nah, B. berarti apa nih? Kunci yang ada di B, dia akan berelasi ke A. Di B jadi primary key, di A atribut tersebut dia akan jadi Vergen key. Seperti itu. Mungkin akan lebih mudah kalian pahami nanti di contoh kasus ya. Nanti itu contoh kasus akan saya bahas minggu depan. Jadi kita harus ajak dulu di konsepnya. Oke. Nah, kalau banyak-banyak gimana nih? Dia derajatnya sama ya, sama seperti yang satu ke satu ya. Nah, cuman ada beda nggak nih kalau ke N ke N? Kan kalau misalnya satu ke satu mah A ke B boleh, B ke A boleh. Nah, kalau satu ke banyak, berarti yang satu A di sini akan bertamu ke B. Kalau banyak ke satu, berarti yang B berrelasi ke A. Nah, bagaimana kalau N ke N? Kira-kira nih. Ini kan artinya satu anggota entitas A dapat bertamu, gitu ya, ke banyak, maaf, dapat berrelasi dengan banyak di entitas B. Dan entitas B-nya pun dapat berrelasi dengan banyak anggota di entitas A. Nah, ini artinya gimana nih? Kalau misalnya ini siapa yang akan bertamu? Apakah A ke B atau B ke A? Atau boleh aja Pak, kemana aja? A boleh ke B, B boleh ke A. Sama seperti satu ke satu. Bagaimana kalau yang N ke N? Bikin entity baru, Pak. Kenapa? Mungkin ada perantara. Bagus. Siapa tadi itu? Andika sama siapa lagi itu? Perantara. Siapapun lah ya. Jadi gini ya. Kalau N ke N di sini tentu saja ada perantara ya. Jadi perantara di sini artinya apa nih? Dia akan membentuk sebuah entitas baru nih. Atau kalau misalnya di database dia akan membentuk tabel baru. Jadi yang asalnya A di sini, bentar ya, ini diklik dulu aja. Ada entitas A di sini. Aduh, banyak banget ya. Berelasi ke B. Ini N, ini ke N. Ini ya. Kita tahu bahwa setiap entitas itu akan menjadi sebuah tabel. Nah, kalau tadi yang tadi ya, kita hanya bisa melihat bahwa ada dua tabel. Mau satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke satu, dia akan membentuk dua tabel. Yang membedakan adalah kuncinya yang berelasi. Apakah dia jadi PK atau ini akan jadi Fregen key misalnya. Nah, Fregen key dan PK. Baik banget ya, nggak apa-apa. Begitu. Nah, kalau N ke N, entitas di sini dia akan jadi tabel baru juga, di mana A di sini dia akan jadi tabel, ini tabel yang asumsinya. Dia akan berelasi ke sini. Ini asumsikan tabel C ya. Lalu ini tabel B. Nah, ini jadi PK, dia punya PK di sini. Ini punya PK. Dia akan bertamu ke C di sini nih. Ini merupakan entitasnya di sini. Ini Fregen key dari A. Fregen key dan Fregen key dari B. Nah, seperti itu.
akan bertamu ke tabel baru. Ini untuk yang N ke N, ini khusus. Kalau yang lain, ya jadi 2 tabel tetap. Gitu ya. Oke. Ini untuk derajat kardinalitas yang menentukan siapa yang bertamu. Sehingga kita dapat menentukan mana yang PK yang harus bertamu. Seperti itu. Nah. Ini simbol-simbolnya. Ini harus kalian ingat. Ada yang namanya simbol, persegi panjang. Ada yang disebut belah ketupat. Ada yang lingkaran eklip di sini untuk menyatakan atribut. Nah, dalam menyatakan atribut ini bisa seperti ini ya. Saat kita membuat sebuah entitas mahasiswa nih, gini misalnya nih ya. Entitas mahasiswa, MHS lah ya, ngerti lah ya, mahasiswa di sini. Ada atribut nih. Atribut ini misalnya gini nih, garis di sini kan bisa hubungan antar entitas, bisa juga hubungan dengan atributnya. Nah ini kita gini, kita bikin, ini dia punya atribut nih. Nah untuk atribut key, kita gunakan garis bawah. Nah seperti ini boleh? Boleh. Nah memang harus ada minimal satu atributnya yang menunjukkan karakteristik. Nah karakteristik ini bisa kita buat dia sebagai PK-nya gitu ya. Nah, NIM itu tidak akan mungkin dimiliki oleh dosen. Dosen itu bukan NIM tapi NIP. Nah kan berarti kan ada karakteristiknya. Oh NIM mah hanya dimiliki oleh mahasiswa, gitu ya. Nah, bisa juga seperti ini. MHS dia punya atribut ini ya NIM. Dibawahin. Lalu ada juga atribut dia punya nama. Dia juga punya alamat di sini misalnya. Aduh, udah banget. Alamat. Jadi di sini kalau kalian menggambarkan sebuah IR, boleh hanya menggambarkan entitas dengan satu atribut kuncinya. Boleh juga sebagai lebih lengkap, kalian jelaskan entitasnya dengan atribut key dan juga atribut deskriptifnya. Seperti itu ya. Jadi boleh seperti ini. Tentu saja kayak gini ya, misalnya contohnya. Ada relasi di sini dengan mata kuliah misalnya. Di sini mata kuliah dia punya ini merupakan kode matkul. Begitu. Ini boleh. Seperti ini ya. Tetap ada relasinya, ada kardinalitasnya nih. Satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Satu mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa. Sehingga ambil derajat yang paling tinggi. N dan N. Ini hapus, ini hapus. Berarti relasi antara mahasiswa dan mata kuliah, dia adalah N ke N. Gitu. Relasinya adalah kata kerjanya mengambil. Seperti itu. Ini memang kekurangan online ya. Jadi nulisnya bingung saya di mana. Ya udah di sini aja coret-coret. Oke, seperti ini. Oke, clear. Ini videonya akan saya upload, jadi kalau misalnya masih belum paham, tinggal ditonton lagi. Kalau yang tidak hadir, ini ada berapa mahasiswa sih sebenarnya? 21, oh berarti ada IF7 juga di sini masuk. Apa? Nah, tahapan pembuatan IR. Ini mungkin akan dibahasnya minggu depan ya. Kalau kalian baca bisa di sini. Jadi pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas. Jadi kita tentukan dulu nih, entitas-entitas yang terlibat. Kayak tadi ya, kalau kita perpustakaan nih, apa aja sih objek yang terlibatnya? Oh ada mahasiswa, ada petugas, ada buku, tentukan semuanya. Yang B, menentukan atribut-atribut key. Tentukan nih, mahasiswa punya key-nya apa sih? Oh punya NIM. Buku apa? Kode buku. Pegawai apa? NIP. Nah, ketiga, identifikasi dan tetapkan seluruh himpunan relasi di antara entitas himpunan entitas. Jadi kita tentukan relasinya. Ada kita punya entitas mahasiswa, punya buku, punya petugas. Kira-kira apa sih relasinya? Oh, mahasiswa meminjam buku, tulis relasinya. Apalagi nih entitasnya? Oh, mahasiswa dilayani oleh petugas. Petugas apa namanya tuh? Mencatat peminjaman buku. Berarti ada lagi nih kartu peminjaman ya. Oh, berarti kan ada lagi nih. Oh, ternyata ada lagi nih entitas kartu peminjaman. Karena kan kita tulisnya. Yang ini siapa? Petugas. Di dalamnya ada apa? Buku.
ada juga si mahasiswanya. Berarti ada relasi lagi. Kayak gitu ya. Relasi secara data ya, bukan sembarangan relasi ya, situ. Nah, keempat, tentukan derajatnya. Tadi buku dengan mahasiswa. Satu mahasiswa boleh meminjam berapa buku nih, tergantung dari kebijakan perpustakaannya ya. Satu mahasiswa hanya boleh meminjam satu buku pada satu waktu ya. Ya kalau dia balikin, ya berarti dia bisa pinjam lagi. Cuma kan pada satu waktu dia hanya bisa meminjam satu buku. Berarti satu mahasiswa meminjam satu buku. Satu buku hanya bisa dipinjam oleh satu mahasiswa. Kalau misalnya buku cuma satu. Kalau judul bukunya ada banyak, berarti bisa juga dipinjam oleh banyak mahasiswa. Kenapa? Karena judulnya banyak, Pak. Jadi maksud saya tuh algoritma dan pemrograman. Oh, di perpustakaan ini ada 5 buku, Pak, tentang judul itu. Berarti bisa satu buku dipinjam oleh banyak mahasiswa. Karena buku yang ini stoknya banyak. Misalnya seperti itu. Nah, yang E, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptifnya. Atribut yang bukan non-key. Oh, di mahasiswa dia atribut key-nya NIM, atribut deskriptifnya apa sih? Oh, ada nama, alamat, kelas, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ada yang disebut dengan diagram IR dengan kamus data. Nah, ini yang membedakan tadi ya. Yang kenapa kok boleh entitasnya itu hanya dideskripsikan, hanya menuliskan atribut key-nya. Nah, kalau kita hanya menuliskan atribut key-nya saja, di sini misalnya ini ya, ada entitas mahasiswa, dia punya atributnya, di sini NIM, nah, hanya key-nya saja, lalu deskripsinya nggak didefinisikan di sini. Kalian buat namanya kamus data. Kamus data berarti di bawah ada gini, kurung, kurawal, ada nama, jadi kita tulis dulu nih. Tulis dulu key-nya. Koma, ada nama, ada alamat, dan lain-lain. Seperti itu. Diapit oleh kurung kurawal. Di sini kan ini kamus data. Misalnya ada mahasiswa berrelasi dengan tadi ya MK. Di sini juga ada nih MHS tik 2 NIM. Mata kuliah tik 2 kurung kurawal ada kode mata kuliah. Ada nama mata kuliah ya. Nama MK dan lain-lain. Kurawal tutup. Seperti ini. Kalau kalian hanya mendefinisikan atribut key-nya saja di sini. Seperti itulah contohnya. Saya tanyakan nggak? Ini saat kita merancang sebuah IR. Saya tanyakan nggak sampai sini? Halo, halo? Masih pada di sini kan? Aman. Masih, Pak. Masih aman ya. Nanti akan lebih jelas kalau kita pakai kasus. Makanya di sini saya sudah sebutkan juga di IF tadi ya, IF ulang. Minggu ini kalian harus membentuk sebuah kelompok. Kembalikan ke kelompoknya, kelasnya masing-masing. IF ulang ke IF ulang, IF karyawan ke IF karyawan. Ini akan dibahas nih. Oke, kalau dalam tahapan perancangan IR-nya udah beres nih ya, udah ngerti ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Ada yang disebut varian entitas. Jadi entitas itu tidak hanya kotak gitu ya. Tidak hanya, oh maaf ini tebal, hanya kotak seperti ini. Ada berbagai macam nih varian entitas ini. Entitas yang hanya kotak ini, dia disebut dengan entitas kuat atau strong entity, di mana keberadaannya itu tidak bergantung terhadap objek yang lain atau entitas yang lain. Contohnya apa nih entitas kuat? Yang tadi ya, mahasiswa, mata kuliah. Itu sangat tidak tergantung. Ya kalian nggak ada pun mata kuliah tetap ada. Gitu kan? Mata kuliah tersebut nggak ada pun, ya mahasiswanya tetap ada kan? Tidak saling bergantung. Itu disebut dengan namanya entitas kuat atau strong entity. Nah, selain strong entity, ada juga yang disebut dengan entitas lemah. Simbolnya disimbolkan seperti ini nih. Ada kotak di dalam kotak. Nah, keberadaannya ini tergantung
dari strong entitasnya. Kalau misalnya sangat bergantung terhadap keberadaan dari entitas kuatnya, jadi gini ya, kalau misalnya record di entitas kuatnya ini nggak ada, maka si ini tuh nggak akan ada gitu. Contohnya gini ya, tiket itu tidak akan ada jika tidak ada yang mesen. Ya kan? Si kertas tiket itu nggak akan cetak, kosong aja kan datanya. Kenapa ya? Karena nggak ada penumpang yang naik. Berarti apa nih? Tiket itu merupakan entitas lemah. Kenapa? Karena keberadaannya atau muncul atau tidaknya tiket itu karena adanya pemesanan. Nah, berarti tiket itu merupakan entitas lemah yang tergantung terhadap pemesanan oleh pelanggan. Seperti itu contohnya. Ini entitas lemah. Nah, ada juga yang disebut dengan subtype entitas. Ini merupakan entitas hasil dari dekomposisi atau dari hasil spesialisasi dari subtype dari entitasnya. Nah, ini bahasanya seperti ini ya. Kalau di kampus ada mahasiswa, ada orang tua. Universitas itu tidak akan menyimpan data orang tua jika mahasiswanya tidak ada. Contohnya data orang tua Asep misalnya tidak akan disimpan jika Asep tidak kuliah, gitu, tidak menjadi mahasiswa. Begitu juga dengan hobi di sini nih. Hobi di sini tidak akan disimpan. Misalnya gini, kita nggak akan mungkin nyimpan sepeda, bersepeda, berlari, jogging di tabel hobi jika tidak ada mahasiswa yang menyenangi hobi tersebut. Seperti ini. Nah, kalau tadi ya, yang lebih gampangnya tiket ya. Tiket nggak akan mungkin ada kalau nggak ada pemesanan dari penumpangnya. Itu. Itu yang lemah. Dan subentitas adalah hasil dari dekomposisi dari spesialisasi. Nanti akan dibahas di bawah. Ini varian entitas, ini adalah varian relasi berikutnya. Varian relasi di yang pertama adalah relasi tunggal, di mana relasinya di sini berrelasi dengan entitas itu sendiri, atau satu entitas yang berrelasi dengan entitas sendiri, seperti ini. Contohnya ada dosen mendampingi dosen. Satu dosen bisa mendampingi banyak dosen. Ini bisa kalau kayak tim teaching yang dosennya masih baru ya. Kalau dosen baru itu biasanya didampingi oleh dosen-dosen senior gitu saat mengajar. Nah, relasi yang seperti ini disebut dengan unary relation atau relasi tunggal. Contohnya seperti ini. Ini bisa dibaca penjelasannya. Nah, relasi multi entitas atau ternary relation. Ini dibacanya ternary ya. Jadi n-nary tapi dibacanya ternary relation. Nah, relasi multi entitas merupakan relasi dari 3 himpunan entitas atau lebih. Bentuk relasi semacam ini sedapat mungkin dihindari. Nah, sebutin ya. Kenapa harus dihindari? Jadi usahakan tidak boleh menggunakan relasi yang seperti ini. Kenapa? Karena akan mengaburkan derajat relasinya. Jadi kita tahu ya kalau yang ini, oh 1 ke N. Nah kalau di sini, ini gimana nih cara melihat kardinalitasnya? Kuliah mendampingi dosen. Satu mata kuliah, mungkin ini lebih tepatnya ya mendampingi ya, tapi lebih tepatnya diajar atau mengajar. Gitu ya. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Satu mata kuliah diajar oleh banyak dosen. Ini jelas ya, N ke N. Tapi ini tidak ada ruang nih. Ruangnya berarti kemana nih? Apakah berarti ke kuliah atau berarti ke dosen? Nggak jelas. Makanya biasanya kalau relasi seperti ini tidak akan didefinisikan derajat relasinya nih. Dapat saja diputuskan untuk tidak menunjukkan derajat relasinya. Nah, ini. Dapat saja diputuskan untuk tidak menunjukkan derajat relasi untuk relasi ini. Namun akan lebih baik kalian hindari. Kalau misalnya muncul seperti ini, mungkin terjadi nggak Pak? Mungkin saja. Cuman kalian bikin lagi perancangan yang menghindari kalian seperti ini. Bisa menggunakan agregasi. Nah, seperti apa? Akan dibahas di bawah. Gitu ya. Nah, yang ketiga ada relasi ganda atau redundant relation. Nah, ada kalanya relasi yang muncul antara dua himpunan atau entitas tidak hanya memiliki satu relasi, tapi mungkin juga bisa lebih dari satu relasi. Contohnya seperti ini. Satu mata kuliah ya, mungkin hanya akan diajar oleh banyak dosen. Kayak mata kuliah bahasa data, dosennya banyak ya.
Untuk yang menjadi dosen tetap bukan hanya saya, ada Bu Gen, ada Pak Galih, dan lain-lain. Nah, tapi satu dosen ini hanya bisa mengajar satu mata kuliah misalnya. Ada kebijakan seperti itu. Jadi kalau saya sudah mengajar basis data, ya udah, hanya mengajar basis data untuk pengajarnya ya. Nah, tapi ternyata dosen juga boleh menguasai banyak mata kuliah. Satu dosen menguasai banyak mata kuliah. Satu mata kuliah bisa saja dikuasai oleh banyak dosen. Jadi entitasnya dua ya, ada entitas dosen dan entitas kuliah. Tapi dia memiliki dua relasi. Ini disebut dengan namanya relasi ganda. Karena kenapa dibentuk seperti itu? Karena terdapat dua makna yang berbeda. Mengajar dan menguasai itu maknanya berbeda. Nah, di sini kalau seperti ini kita bisa yang asalnya ini ya, asumsikan kita hanya mendefinisikan satu relasi ya. Ini dianggap nggak ada nih ya. Anggap ini nggak ada ya, nggak pernah ada. Kalau seperti ini kan satu ke N. Ini kalau misalnya maknanya seperti ini kalau dijadikan tabel, dia hanya akan jadi dua tabel. Di mana tabel kuliah di sini, ini dosen, dia akan bertamu ke dosen. Udah beres. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ini, yang N ke N di sini, otomatis ini kan N sama N. Kalau N ke N, berarti menguasai di sini, dia akan menjadi sebuah tabel baru. Menguasai di sini. Misalnya ini berrelasi ke sini, ini juga berrelasi ke sini. Sehingga munculnya seperti ini ya. Ini PK, kuncinya di sini, ini juga tentu saja punya PK ya, punya PK, dan juga ada Fragen key-nya. Fragen key dari kuliah di sini ya. Nah, PK di sini, dia akan berrelasi ke sini, ke menguasai. Dan PK di sini pun akan berrelasi ke sini. Seperti itu. Karena pemaknaannya berbeda. Sehingga tabel pas di database-nya ya seperti ini nantinya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia punya relasi ganda, boleh. Tapi pas merepresentasikan ke struktur relasionalnya, model data relasional, tentu saja akan berbeda. Oke. Ada juga yang namanya relasi spesialisasi dan generalisasi. Ini penjelasannya panjang ya. Intinya apa nih? Spesialisasi. Tadi kata-katanya ya, spesial. Nah, kalau spesial apa sih? Yang menjadikan entitas tersebut berbeda dari entitas yang lain. Spesial kan ya. Nah, kalau general berarti sama. Entitas yang 1 dan 2 dia punya kesamaan. Nah, dari spesialisasi dan generalisasi dari namanya saja sudah ketahuan ya. Spesial dan general. Kalau spesial berarti ada yang berbeda. Kalau general berarti dia sama. Nah, di sini contohnya untuk spesialisasi saya buat dosen. Kenapa? Karena dosen dia punya spesialisasi, yaitu ada yang namanya dosen tetap dan ada dosen tidak tetap. Nah, ingat, spesial berarti ada yang membedakan antar entitas dosen tetap dan entitas dosen tidak tetap. Nah, kira-kira apa sih yang membedakannya? Kenapa harus ada dua entitas nih? Ini merupakan subtype entity. Nah, kira-kira kenapa nih? Kenapa ada dosen tetap dan dosen tidak tetap? Ada yang bisa jelasin? Apa yang spesial dari dosen tetap dan apa yang spesial dari dosen tetap yang tidak dimiliki oleh dosen tetap, tapi dan juga spesial dari dosen tetap yang tidak dimiliki oleh dosen tidak tetap. Masa kerja mungkin, Pak? Masa kerja. Boleh, bisa. Ada lagi? Yang benar-benar spesial nih. Yang dosen tetap tuh punya, tapi dosen tidak tetap dia nggak punya. Nah, terus dosen tidak tetap atau dosen LB ya, asumsinya kalau di ini, dosen LB dia punya, tapi dosen tetap itu nggak punya. Apa itu? Yang membuat dia Jabatan spesial. dan hak mungkin, Pak? Oke, itu benar. Tepat sekali, jabatan dan haknya mungkin ya. Oke, itu bagus. Jadi gini ya, dosen tetap dia punya jabatan fungsional di kampus. Entah dia jadi ketua divisi, kita tahu ya di Unikom pun ya, direkturnya pun itu dosen. Yang jadi direktur divisi dosen. Yang jadi ketua divisi dosen. Nah, apakah itu dosen L tetap? Tentu saja itu dosen tetap. Apakah LB bisa jadi ketua divisi? Enggak ya. Nah, itu yang membuat dia spesial. Yang membuat spesial di dosen tetap adalah jabatan tadi. Yang dimana dosen tetap atau LB itu tidak punya. Nah, sehingga
dispesialisasikan. Lalu apa sih yang dimiliki oleh dosen tetap tapi tidak dimiliki oleh dosen tetap? Kalau Waktu dosennya, mengajar, Pak. Hah? Waktu mengajar mungkin. Kalau waktu mengajar nggak bisa, karena kan dosen tetap pun ada waktu mengajarnya. LB pun punya. Nah, yang tidak dimiliki adalah tempat kerja asalnya. Kalau di dosen tetap, dia tidak perlu ya tempat kerja. Apa sih namanya atribut tempat kerja ya? Ya udah pasti dia di Unicom gitu ya. Karena kan dia dosen tetap Unicom. Dan yang nyimpen datanya data Unicom. Ya otomatis dia memiliki atributnya, nggak akan mungkin ada atribut dengan nama tempat kerja gitu ya. Nah kalau dosen tetap, dosen LB itu dia ada. Karena kita pengen tahu nih, si dosen tersebut tuh kerjanya di mana sih? Apakah masih berhubungan dengan mata kuliah ini misalnya seperti itu. Atau masih berhubungan nggak sih sama kita gitu. Jadi ada yang membedakan nih, yang dimiliki oleh dosen tetap tapi tidak dimiliki oleh dosen LB, dan dimiliki oleh dosen LB tapi tidak dimiliki oleh dosen tetap. Karena ada perbedaan seperti ini, maka dibentuklah spesialisasi seperti itu. Nanti ya, jadi kalau spesialisasi, kalau ada kira-kira si dosen ini ternyata dia punya entitas yang saling berseberangan nih. Kalau misalnya digabungkan, jadi sebuah tabel, satu tabel, terlalu banyak yang bernilai 0. Kayak tadi ya, dosen LB, apakah punya jabatan? Nggak punya, 0. Dosen tetap, apa punya alamat kantor? Nggak punya, 0. Kayak gitu misalnya. Kalau terlalu banyak seperti itu, bisa menimbulkan banyak data yang kosong, kita bisa lakukan spesialisasi. Otomatis dia akan jadi 2 tabel ya. Nanti akan dibahas nih, bagaimana representasi dari tiap entitas ini, atau dari setiap relasinya. Kalau relasi 1 ke N bagaimana, N ke N bagaimana, kalau spesialisasi bagaimana, dan generalisasi itu bagaimana. Nah, oke. Nah, contoh berikutnya untuk yang generalisasi. Nah, kalau yang generalisasi itu mencari persamaannya, karena kan digeneralkan. Nah, ini kan tadi kan Toyota, Suzuki nih, generalnya apa? Mobil, gitu kan. Cukup. Nah, di sini saya contohkan mahasiswa D3 dan S1. Ini berbeda ya. Beda apa? Jenjangnya juga beda kan. D3 itu 3 tahun misalnya, S1 itu 4 tahun. Kenapa dia digeneralisasikan? Nah, apa yang membuat dia sama? Untuk penggambaran sama aja ya, mahasiswa ISE D3 S1. Penggambarannya pun sama. Apa yang membuat dia sama? Sama-sama mahasiswa universitas tersebut. Dari sisi atribut ya. Jangan lihat dari sisi lembaganya, tapi atribut yang disimpannya. Kenapa dia digeneralisasikan? Apakah tidak ada atribut yang berbeda? Nah, kita bahas nih ya. Kalau tadi kata dia pun ya, dosen tetap itu punya NIP. NIP di Unicom-nya. Kalau dosen LB itu tidak punya NIP. Itu kan itu udah beda lagi tuh. Ya, berarti key-nya itu akan berbeda, dosen LB dan dosen tetap. Untuk key-nya pun udah berbeda gitu. Nah, itu salah satu pembedaan lagi. Nah, kalau di sini kita cari persamaannya. Lihat, mahasiswa D3, mahasiswa S1. Kita cari persamaannya. Apakah mahasiswa D3 punya NIM? Punya nggak? Punya, Pak. Punya ya. Dia punya NIM. Punya nama nggak? Sama-sama punya nama? Punya, Sama Pak. ya. Berarti kan ya atribut kuncinya sama nih, sama-sama NIM. Sedangkan yang tetap dan LB ini pakai NIP. Ini mungkin beda lagi nih. Ini entah apa si PK-nya yang disimpan oleh perusahaan oleh Unicom, misalnya seperti itu. Ada NIM dan nama. Lalu dia punya kelas nih. Punya nggak kelas? Ini atribut ya, bukan nilai ya. Mau Ya, dia Pak. misalnya mau dia jadi misalnya kelas D3 IF 1 S1 IF 1 itu bebas, itu nilai. Atributnya kelas punya, oke, dia punya juga atribut kelas. Nah, dia punya key-nya sama, punya atributnya sama, tapi kok ini kan Pak, ini D3 dan S1, bagaimana membedakannya? Nah, kita bisa tuliskan di sini. Ada yang namanya jenjang. Kan kita nggak perlu bikin tabel baru ya, tabel D3, tabel S1. Kita bisa tuliskan jenjang di sini. Di mana NIM-nya 10, 11, 1 misalnya. Namanya Asep, kelasnya IF1, jenjangnya D3. NIM 10, 11, 2, namanya Budi, kelasnya IF2 misalnya, jenjangnya S1. Kan cukup ya.
Dan tidak akan ada yang lain loh. Kalau lihat di sini bakal ada yang lain loh nggak? Nggak ya. Atribut key-nya sama, atribut deskriptifnya sama, dan yang membedakan hanya jenjangnya saja. Sedangkan jenjang ini tidak perlu harus jadi pembeda. Karena D3 dan D1 itu jenjang ya. Kita bisa masukkan menjadi sebuah atribut. Nah, kalau seperti ini kita lakukan generalisasi. Ya, walaupun ini sama ya penulisannya, tapi cara membuatnya akan berbeda. Dan representasi nanti ke database-nya pun akan berbeda ya. Seperti itu ya. Ini akan dibahas di contoh-contoh kasus. Oke. Ini penjelasannya. Nah, yang terakhir nih, agregasi. Dalam realita dapat pula dijumpai adanya relasi yang secara kronologis mensyaratkan telah adanya relasi lain. Yang tadi contohnya daripada kita menggunakan ternary relation, nah kita bisa bikin nih dosen dan mata kuliah dulu berelasi. Nah si ruangan ini dia berelasi dengan hasil relasi dari mata kuliah dan dosen. Contoh gini ya. Jadi kalau tadi kan seperti ini ya. Ini mata kuliah, ini dosen, ini ruangan. Ini relasinya seperti ini ya. Ini kan ternary ya. Jadi satu relasi bisa merelasikan banyak entitas. Nah, kalau agregasi, kita bisa bikin seperti ini. Jadi mengharuskan mata kuliah dengan dosen itu haruslah berrelasi terlebih dahulu. Agregasi. Nah, seperti ini. Dan di sini ruangan. Di sini berrelasi dengan agregasinya. Nah, biasanya fungsi agregasi ini dia mensyaratkan dia adalah harusnya N ke N. Kenapa N ke N? Karena kan dia berrelasi dengan hasil relasi. Seperti itu ya. Kalau satu ke N bisa nggak Pak? Jelas nggak akan bisa agregasi ya. Gimana cara bisa agregasinya? Karena dia nggak akan mungkin berrelasi dengan hasil relasi. Jadi mengharuskan dia harus N ke N. Sehingga si ruangan ini dia dapat berrelasi dengan hasil dari relasinya. Karena kita tahu bahwa kalau di sebuah tabel, kalau N ke N itu dia jadi tabel baru ya, si relasi ini. Nah, otomatis dia bisa berrelasi di sini. Entah ini jadi 1 ke N, berarti ini bertamu lagi ke sini, atau ininya 1 ke N-nya di sini. Berarti ini yang saya hanya punya PK, dia jadi punya PK. PK masukkan ke sini. Seperti itu. Jadi daripada kita menggunakan ternary di sini, kita bisa menggunakan yang namanya fungsi agregasi. Seperti itu. Penjelasannya bisa dibaca sendiri di sini. Bisa kalian baca ya. Penjelasannya. Jadi saya buat modul bukan slide. Kenapa? Ya karena memang sistem seperti ini. Saya juga ini untuk bikin ini bingung sebenarnya. Kenapa? Karena biasanya harus dipraktekkan di papan tulis ya, ditulis. Penjelasannya diomongin, dijelaskan di papan tulis. Nah, kalau buat slide ini nggak efektif. Akhirnya saya buat sebuah modul supaya biar kalian lebih mudah memahaminya. Ya, tinggal dibaca ya. Toh halamannya pun nggak banyak ya, 11 gitu. Oke, ini terakhir. Ini adalah materi untuk model IR atau Entity Relationship Diagram. Oke, pertemuannya beres nih untuk minggu ini. Kalian tanyakan nggak untuk materi kali ini? Halo, masih ada di sini? Udah tidur. Masih, Pak. Saya kira udah tidur. Masa nggak ada yang on cam sama sekali nih satupun. Ya on cam dulu lah. Udah di akhir nih. On cam. Jadi biar saya nggak ngerasa ngobrol sama komputer gitu. Kenapa? Gini ya. Kalau kalian lihat rekaman YouTube, itu kalau yang nggak on cam gelap ya. Jadi saya kayak berasa kayak ngobrol sendiri gitu ya.
Nah kalau ada anak camp kan, gini ngajar gini. Dikata ngomong sendiri gitu. Dia udah pakai orang gila gitu yang ngobrol sama komputer gitu. Oke. Nah, tugas untuk kalian di minggu ini, kalau kan udah dekat ya, IF10 udah tenang nih. Karena antar mahasiswanya udah saling kenal. Beda dengan yang tadi IF ulang. Kalau IF ulang kan kadang dari IF1, IF2, IF3 berkumpul di satu. Jadi masih bingung nih cara bentuk kelompoknya. Kalau IF10 udah gampang harusnya. Nah, di sini kalian bentuk kelompok maksimal 5 orang. Ya, maksimal 5 orang. Di kalian tuh di sini ada 17 orang ya yang terdaftar di saya. Berarti kemungkinan akan terbentuk 4 kelompok. Kan disebut maksimal ya. Berarti boleh 2. Sendiri boleh nggak Pak? Nah, kalau sendiri mah bukan kelompok, individu. Gitu ya. Jadi jangan lagi yang nanya, Pak kalau sendiri boleh nggak Pak? Saya bilangnya kan tugasnya berkelompok. Kalau berkelompok berarti minimal 2 orang. Nah, maksimalnya 5 orang. Gitu ya. Berarti Pak ini ada 17 Pak, berarti kemungkinan akan ada 2 orang. Ya boleh, kalau mau, berarti ada 4 kelompok nih. 5, 5, 5, 2. Masih jadi kelompok ya. Nah, setelah membentuk kelompok, kalian cari kasus untuk dibentuk menjadi sebuah IR. Nanti akan dibahas minggu depan. Nah, kasusnya ini pun tiap kelompok harus berbeda. Makanya saya minta kalian tulis nama kelompoknya, anggotanya ya, nama anggota kelompoknya, dan kasus yang akan kalian bawa. Tiap kelompok itu berbeda. Nah, tadi juga dikasih F7, IF ulang ada yang nanya, Pak kalau kan ini ada IF10 sama IF ulang ya di sini di grupnya. Kalau sama gimana? Boleh nggak? Boleh, kalau beda kelas. Tapi kalau satu kelas itu tidak boleh sama. Begitu ya. Oke. Nanti minggu depan kita akan masuk ke prakteknya. Bagaimana sih merancang IR dari sebuah dokumen. Jadi kan kasusnya itu cari dokumen. Misalnya nih, saya pengen bikin, Pak saya mau ngambil struk tagihan PLN. Boleh, boleh. Yang lain berarti nggak boleh ngambil lagi yang sama. Mungkin bisa, Pak saya struk belanja. Saya misalnya form pendaftaran BPJS misalnya. Tapi usahakan yang saya terisi ya. Dan minimal 2 dokumen untuk melihat perbedaannya. Kalau cuma satu jadi susah nih menentukannya apakah dia atribut, apakah dia entitas. Nah, jadi kita usahakan minimal punya 2 dokumen. Gitu. Oke? Kalian tanyakan untuk materi ataupun untuk tugas yang harus kalian kerjakan. Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, 12 ya. Nanti videonya akan saya upload, jadi mungkin kalau ada beberapa yang tidak hadir atau pengen mengulang lagi gitu ya, itu bisa ditonton lagi saja. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, mari. Izin Terima kasih keluar. Pak. Ya, mari. Maaf, saya Ya, ganti nomor WA, belum masuk ke grup WA Pak. itu via link ya kalau nggak salah kan ada via link di email ya. Ya sih, soalnya saya pakai WA bisnis sih Pak. Nggak jadi masalah kok. Nggak jadi masalah. Jadi nanti saya paling minta nomor Bapak ya, nggak apa-apa ke teman-teman. Jadi Iya boleh. kita masukin via langsung ditambahin ke nomor ya Pak. Maaf. Oke, siap. Kasih ya Pak. Oke, mari. Oh ya, satu lagi ya. Untuk absensi diambilnya dari aktivitas kalian di LMS ya. Jadi maksudnya aktivitas di LMS itu adalah kalian harus pastikan pertemuan keempat dan pertemuan kelima atau section keempat dan section kelima itu terchecklist. Ada ya kalau kalian lihat LMS seperti ini ya. Kayak saya sharein lagi nih. Tadi saya agak lupa untuk menjelaskannya. Nah, di sini, nah ini harus diperpanjang. Nah,
Ada checklist di sini nih. Nah, ini harus dipastikan terchecklist di section 5 dan section 4. Pastikan aja terchecklist. Ini yang akan saya hitung sebagai absensi. Nah, ini batasnya sampai hari Minggu ya. Karena besok ini tertutup. LMS akan offline. Nah, di sini kalau kalian lihat, nah, ini saya lagi lihat tugas kalian. Yalah, pokoknya pastikanlah terchecklist ya di situ. Ini harus login lagi lama. Nah, pastikan terchecklist di kalian sampai hari Minggu. Nanti di situ ada detail ke saya bahwa mahasiswa A dia mengaksesnya atau terchecklistnya di tanggal berapa, di jam berapa. Kalau telat dari hari Minggu, berarti akan walaupun kalian terchecklist, tapi di absensi akan dianggap tidak hadir, gitu ya. Oke, saya akan akhiri pertemuannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Tanyakan? Yang silabus baru ini Pak. Ya, nggak apa-apa. Karena baru juga. Soalnya kemarin kirain saya kan kemarin udah diklik, ternyata belum ke checklist. Terus barusan saya coba klik lagi baru ke checklist Pak. Ya, nggak apa-apa itu. Kan kalau yang pertama itu masih pakai Google Form ya absensinya. Nah, kita baru pakai via LMS itu di pertemuan 4 dan 5 gitu. Jadi kalau pertemuan 1 sampai 3 itu masih menggunakan Google Form. Nah, yang pertemuan 4 sampai 5 kita gunakan LMS. Oke? Akhir ya pertemuannya. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Mari. Siapa? Kalian bisa leave meeting sendiri. Saya pengen lihat siapa yang tertidur di sini. Kasih, Pak. Anda tidur kan nih? Oh enggak nih. Faujan Muhammad Abdus Salam. Di sini enggak? Berarti ini meninggalkan kelas ya.